sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim, hifdzul amal, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar Haji Farid, Haji Hashim, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Ma'al Habib surah Al-Baqarah ayat 196 yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kalian semua al hajja wal umrata, haji dan umrah, lillahi, hanya karena Allah. Maksudnya if'alul hajja wal umrata, laksanakanlah haji dan umrah ala na'tit tamami, dengan sifat yang sempurna, bi arkanihima, dengan rukun-rukun keduanya, wa syurutihima, dan juga dengan syarat-syarat keduanya, syarat-syarat haji dan umrah, lillahi, hanya karena Allah saja. Bi antukhlisuhuma, yaitu dengan cara kalian memurnikan haji umrah, lil ibadati, hanya untuk ibadah, wala tukhlituhuma, dan janganlah kalian mencampurkan haji umrah bisyai'in, dengan sesuatu, minat tijarati, dari perdagangan, wal agradid dunyawiyati, dan tujuan-tujuan duniawi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, ini salah satu dalil wajibnya haji, termasuk juga dalil wajibnya umrah. Jadi sebagian, ini bahkan jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan umrah itu bukan sunnah, umrah itu wajib. Umrah wajib yang dimaksud di sini adalah umrah yang dilakukan saat bulan-bulan di mana mikot haji sudah mulai. Ada orang umrohnya bulan Syawal misalnya, dan dia sudah masuk waktunya waktu haji, maka umrohnya namanya umroh wajib. Artinya dia nggak boleh haji nggak pakai umroh, wajib umroh. Nah, adapun yang terlepas dari waktu-waktu haji, umroh dia berangkat bulannya bulan Safar misalnya, nah itu tidak wajib untuk melaksanakan haji, bisa dikatakan itu umroh sunnah. Walaupun ada ulama yang mengatakan tetap umroh itu wajib, seumur hidup sekali itu wajib yang namanya umroh. Ada sebagian KBIH atau sebagian travel itu yang nggak banyak sih memang, kalau kita mau daftar umroh itu tanyain dulu, udah daftar haji belum pak? Belum, mau umroh sekarang, lebih baik daftar haji aja dulu, karena yang wajib itu haji. Nah ntar kalau ada rezeki lagi datang lagi sini, kan sama-sama nggak beda jauh kan tuh biayanya. Dulu sih 25.500, udah tahu sekarang berapa tuh? Dulu tuh 2020 25.500 masih itu. Tambahannya mungkin yang beda ya, ya tambahannya. Ada sebagian, nggak banyak memang, yang menyarankan seperti itu di KBIH itu. Udah pernah haji belum pak? Belum, ya udah daftar haji dulu.
Ntar kalau daftar haji kan, haji itu kan wajib, dan dalam haji udah pasti ada umroh. Nah itu yang disebut dengan umroh wajib. Ntar kalau ada rezeki lagi datang ke sini boleh dia umroh. Yang penting hajinya didaftarin dulu. Tahu berangkatnya berapa tahun lagi? 25 tahun katanya Bang Bian. Jadi kalau tes kesehatan sekarang waktu pengen berangkat tes lagi belum tentu sehatnya kayak dulu. Sate udah lain rasanya, apalagi ini marning itu apa sini ya? Jagung, iya apa sih? Iya, yang keras banget itu udah nggak kuat dikunyahnya. Udah tes kesehatan udah beda lagi nanti 25 tahun nunggunya. Ini haji, umroh dua-duanya wajib. Di sini disebutkan lillahi, hanya karena Allah. Memang sejatinya semua ibadah itu pasti untuk Allah, hadirin. Dalam niat-niat ibadah seperti sholat, niat lillahi ta'ala itu nggak wajib. Dalam niat hanya wajib usolli. Kalau sholat nih namanya qasad. Qasad itu sajaku. Artinya dalam hati ada kerentek. Dalam hati itu ada maksud, aku sholat, aku puasa, aku mengeluarkan zakat, itu namanya qasad. Kemudian yang nomor 2 yang wajib ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama ibadahnya. Apakah ibadahnya zuhur, apakah asar, ta'yin namanya. Kemudian menyebutkan fardunya kalau ibadah fardu. Jadi wajib fardon lillahi ta'ala, atau wajib menyebutkan fardol zuhri. 3 tuh, usolli, fardo, sama zuhri. Puasa Ramadan juga begitu, harus ada nawaitu soma, harus ada nawaitu, niatnya itu. Kemudian harus menyebutkan soma godin, puasa besok hari, soma godin li adai fardi syahri ramadhani, harus menyebutkan puasanya yang dimaksud adalah puasa Ramadan tahun ini, namanya ta'yin. Sudah ada nawaitu qasad, kemudian sudah ada ta'yin, yaitu menyebutkan jenis puasanya adalah puasa Ramadan fardon, harus menyebutkan fardon. Lillahi ta'ala nggak wajib. Jadi kalau kita niat dalam hati ketika sholat Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu zuhur, jadi udah. Mustaqbilah kiblat nggak wajib, nyebutin rokaat jumlahnya juga nggak wajib, termasuk lillahi ta'ala juga nggak wajib, karena sejatinya seluruh ibadah pasti lillahi ta'ala. Cuma haji ini, saudara, ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Haji di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ini disebutkan lillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena memang dulu pelaksanaan haji sebelum disyariatkan oleh Islam, orang-orang memang sudah haji, cuma pelaksanaan haji itu ngawur. Artinya ngawur, di Safa Marwah kita pernah bahas juga, itu ada berhala. Jadi kalau udah sampai Safa, dari Safa kemudian sampai Marwah ada berhalanya, ada patung dipegang, patung diusap-usap, balik lagi ke Marwah, Marwah juga ada patungnya diusap-usap. Itu yang begitu, yang ngawur. Ini artinya disempurnakan, jangan seperti itu lagi. Satu, yang kedua, ada juga tujuan-tujuan orang haji itu bukan karena Allah, tujuannya buat dagang. Jadi pergi dari Irak misalnya, pergi dari Irak, dari Baghdad pengen haji, tapi sekalian bawa barang dagangan, bawa karpet, bawa keset. Ya kalau yang punya tembakau puron mau bawa puron, jualan di sono mahal Bang Pian sono. Di sini 15.000, di sana bisa 5 real. Bisa 100.000. Niatnya jangan niat itu, karena harus lillahi ta'ala. Karena ada kecenderungan ini, ada kecenderungan dulu orang haji dan sampai sekarang mungkin ada kecenderungan orang pergi haji ini nyambi untuk dagang, nyambi juga untuk mencari keuntungan dunia. Satu lagi yang kadang-kadang ini sih sangat samar, haji biar apa haji? Biar dipanggil haji. Bukan karena Allah tuh. Karena ya walaupun bagus, biasanya orang kalau udah haji itu pasti ngerem kan nggak pantas. Orang udah haji maghrib nongkrong di warung kopi pakai celana pendek lagi, main kartu, nggak pantas kan Bang? Iya, haji itu bisa ngerem memang. Sebutan haji bagus di situnya, tapi kalau haji cuma pengen disebut haji, cuma pengen dipanggil haji supaya dibedain, jadi berkatnya 3, orang-orang telurnya setengah dia mah 1. Haji
Nah yang begitu itu berarti bukan lillahi ta'ala. Oleh karenanya wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan sempurnakan umroh hanya karena Allah saja, jangan campurkan jangan dicemarkan dengan tujuan-tujuan lain seperti perdagangan atau tujuan duniawi. Tujuan duniawi bisa materi, bisa juga yang non materi seperti kehormatan tadi, supaya dihormati, supaya dispesialin di masyarakat, ya orang-orang pada ngereken dia. Kalau ada kondangan ya pasti diundang. Kami haji, anak-anak Pak Haji nggak diundang. Nah, ini kan nggak pantas banget orang satu-satunya haji di gang situ bisa nggak diundang. Nah jangan seperti itu. Di sini dikasihkan oleh Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, harus karena Allah. Tukhlisu artinya mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu memurnikan, saudara. Sering saya sampaikan yang namanya murni itu artinya ya murni. Murni itu nggak ada campurannya, harus karena Allah Ta'ala. Ibadah juga harusnya seperti itu. Ibadah apapun termasuk haji ini harus nggak ada campuran apapun, harus karena Allah. Bukan campuran karena untuk detail atau untuk sebutan-sebutan, bukan karena untuk keuntungan-keuntungan yang lain. Harus lillah, harus karena Allah. Laksanakanlah haji dan umroh hanya karena Allah saja. Sempurnakanlah dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya sebagaimana dibahas dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih juga ada syarat-syaratnya. Semuanya harus dipenuhi. Rukun haji mulai dari ihram, di situ ada niatnya, kemudian di mikot itu ihramnya, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, ada wukuf, itu rukun. Tahallul udah rukun itu. Kemudian ada wajib-wajib hajinya, wajib haji seperti lempar jumroh, kemudian mabit Muzdalifah, hinab di Muzdalifah, di Mina, ini juga wajib-wajib hajinya. Bedanya kalau rukun itu menentukan sah atau tidak ibadah haji, kalau tinggal satu rukun nggak sah. Tapi kalau wajib haji, dia ditinggal tetap sah, tapi bayar dam. Itu bedanya wajib haji dengan rukun haji. Semua disempurnakan, syarat-syaratnya disempurnakan, rukun-rukunnya disempurnakan, juga kemurnian niat haji itu juga harus sempurna, harus karena Allah. Fa in uhsirtum, jika kalian tercegah, ay munitum, kalian dicegah an itmamimihima bi'aduwin, dengan dari menyempurnakan haji dan umroh sebab ada musuh, famastaisaro minal haji, maka wajib bagi kalian, wajib atas kalian sesuatu yang mudah minal haji, dari hadiah, maksudnya dam, bayar dendanya. Ay fa'alaikum idza aradtum at-tahallula, wajib bagi kalian ketika kalian ingin tahallul, ma, wajib sesuatu tayassara minal hadi, yang mudah dari sembelihan atau hadiah ternak, min badanatin, yakni onta, au baqaratin, atau sapi, au syatin, atau kambing, litarkil harami, untuk meninggalkan tanah haram. Wadbahuha, dan sembelihlah hadiah itu, sembelihlah hewan-hewan itu, haitsu usirtum, di tempat kalian dicegah, fi halin au haramin, di tanah halal au haramin, atau tanah haram. Ayat 196 ini kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang kebolehan membalas serangan orang-orang kafir. Kita bahas kemarin bahwa haji yang dilakukan oleh Rasulullah, umroh yang dilakukan oleh Rasulullah, ini adalah kodok tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya terhalang, nggak boleh, ada perjanjian namanya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian itu dirusak, kemudian tahun berikutnya tahun 7 Rasulullah kemudian berangkat lagi umroh di situ. Umroh ini adalah kewajiban atau kebolehan untuk melawan serangan orang-orang kafir meskipun di tanah haram, meskipun di bulan haram, dan meskipun lagi ihram. Boleh kalau ngebalas, asal jangan kita yang mulai duluan. Maka dilanjutkan dengan ayat ini tentang haji. Haji pun demikian, kalau dan ini setelah Fathu Makkah sampai sekarang sangat jarang terjadi. Kalau kalian tercegah, nggak bisa masuk kota Makkah, nggak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi sudah niat. Artinya di sini sudah niat, di sini sudah ihram.
Kalau belum ihram mah nggak masalah, masih di Indonesia, daftar aja belum. Ini mah udah ihram, udah ngambil mikot, tapi kemudian nggak bisa masuk kota Mekah, tercegah karena ada musuh atau karena ada hal-hal yang memang menghalangi, maka itu nggak bisa batal begitu aja, harus bayar dam. Haji begitu saudara, umroh juga begitu. Umroh kalau udah ambil mikot, kalau udah nawaitul umrota wa ahramtu biha, aku niat umroh dan aku ihram, sebab umroh ini udah pakai pakaian ihram, tiba-tiba di tengah jalan misalnya ada halangan, nggak bisa balik kanan gitu aja pulang-pulang, nggak bisa, harus bayar dam. Kalau udah mulai niat sholat, kalau batal misalnya ya udah batal gitu aja udah. Puasa juga gitu batal, nggak bayar dam apa-apa, yang penting dikodok nanti dibayar lagi. Kalau sholat ya sholatnya diulang, kalau puasa ya puasanya dikodok nanti di hari-hari selain Ramadan. Nah tapi kalau haji nggak bisa seperti itu. Saat udah ambil mikot, dia sudah ihram, maka nggak bisa langsung balik kanan selesai, tapi harus bayar dam. Di sini di ayat ini, apabila kalian tercegah tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena musuh atau karena lainnya, maka kalian wajib membayar dam. Bisa berupa sembelihan onta, bisa sapi, atau bisa kambing. Yang mudah yang mana yang bisa ditemukan? Di mana itu disembelihnya? Itu disembelih di tempat terhalang atau tercegahnya. Tercegahnya sudah masuk tanah haram. Kalau kita masuk Mekah kan itu ada semacam batas haramu Makkah, udah masuk tanah haram Makkah. Kalau di Jeddah belum masuk tanah haram. Nah, kalau tercegahnya di Jeddah misalnya, di situ sembelihannya. Sembelihannya, hadiah atau damnya itu disembelih di situ dan nanti dibagikan ke fakir miskin sekitar situ. Disembelihnya. Kalau sudah masuk kota Mekah misalnya, sudah masuk tanah haram, terhalang di situ, nggak bisa tawaf, kemudian apalagi sa'i, nggak bisa, ada pokoknya berhenti di situ, maka nggak bisa langsung tahallul aja, nggak bisa salam gitu. Kalau sholat kan saat tahallul itu, kalau dalam sholat salam udahan selesai, nggak bisa, tapi harus bayar dam dulu, bayar dam baru tahallul, baru potong rambut. Di tempat penyembelihannya ini tergantung di mana kita terhalang, tercegah untuk melaksanakan haji itu. Bisa di luar kota Mekah, di luar tanah haram, bisa di dalam kota Mekah. Wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian. Maksudnya mencukur kepala, mencukur rambut. Emang di sini kan wala tahliqu rusakum, ini maksudnya mencukur rambut, bukan mencukur kepala. Kepala dicukur gimana? Ini namanya menyebutkan sesuatu tapi yang dikehendaki adalah anggotanya, menyebutkan keseluruhan tapi yang dikehendaki adalah bagian dari keseluruhan itu. Cukurlah rambut kalian hatta yablughul hadyu mahillah, sehingga sampai hadiah atau hewan sembelian itu mahillahu, akan tempatnya atau akan waktunya. Ai waqta maji'i dabihi, hingga sampai waktu datangnya penyembelihan. Wa huwa makanul ihsar, yaitu tempat terhalang, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Lakin yundabu, tetapi disunnahkan irsaluhu ilal harami, mengirimkan hadiah, mengirimkan hewan ilal harami, kepada tanah haram, khurujan min khilafi Abi Hanifah, karena keluar dari perselisihan dengan Abu Hanifah. Idza dzabhtum fahliqu, ketika engkau, kata Imam Abu Hanifah, idza dzabhtum fahliqu, ketika kalian sudah menyembelih maka bolehlah kalian mencukur rambut atau boleh tahallul. Wa yajibu niatut tahalluli, dan wajib niat tahallul inda dzabhi, ketika memotong, ketika menyembelih, wal halaki, dan memotong rambut, wa bihima, dan dengan motong kurban dan motong rambut, yahsulul khuruju, bisa hasil keluar, minan nusuki, dari ibadah haji. Ini yang tadi sempat kita singgung. Kalau sholat bisa batal begitu aja, kalau kita hadas. Puasa bisa batal begitu aja, makan pempek puasa ya, makan pempek udah nggak pakai niat, udah nggak pakai apa-apa, batal gitu aja. Tapi kalau dalam haji ini bisa hasil tahallul, artinya keluar dari ibadah haji, ini harus menyembelih dam, menyembelih korban, bukan korban maksudnya, menyembelih hewan sembelihan sambil niat.
yaitu niat keluar dari ibadah haji. Wajib ini, wajib niat, ada niat tahallul, maksudnya menyembelih dengan niat tahallul. Setelah itu baru cukur. Nah, selesai cukur, kalau udah cukur berarti udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, udah halal lagi, artinya udah halal, boleh pulang ke tanah air lagi, atau yang di dalam ihram itu diharamkan pakai wangi-wangian, kemudian nggak boleh kumpul sama istri. Kalau sudah tahallul udah boleh. Syaratnya harus menyembelih, kemudian mencukur rambut, barulah boleh halal. Dan ini semuanya harus diniatkan, niat tahallul atau niat keluar dari ibadah hajinya atau ibadah umrohnya. Di mana atau kapan itu disembelihnya? Menurut Imam Syafi'i, ini disembelih di tempat terhalangnya. Kalau terhalangnya di Hudaybiyah misalnya, itu bukan tanah haram, di luar Mekah, maka di situ sembelihnya, bagikan penduduk situ. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak, tetap masuk kota Mekah, disembelih di sana. Nah, kemudian dibagikan pada penduduk miskin di kota Makkah itu. Bapak hadirin rahimakumullah, di sini ada khurujan min khilafi Abi Hanifah, keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Sering dalam pembahasan fikih ini ada kata-kata khurujan min khilafi man aujabahu misalnya. Contoh, ada ini rukun wudhu. Rukun wudhu setelah membasuh tangan apa maksudnya? Membasuh tangan, iya. Apa? Rambut, ya rambut atau sebagian kepala gitu kan? Sebagian kepala. Jadi kita begini aja sah nih, pakai kelingking atau begini juga sah. Asal basah aja gini. Nah udah gitu doang sah. Imam Syafi'i begitu, karena sebagian fagsilu wamsahu ru'usakum. Ini ru'usakum maksudnya sebagian kepala. Imam Syafi'i cukup sebagian, rambut satu helai aja udah jadi. Itu diusap, bukan dibasuh. Kalau basuh kan diguyur, ini diusap, asal syarat basah aja. Tapi pembahasan fikih ini sering disebutkan wa yusannu atau wa yundabu, disunnahkan meskipun sah, tapi disunnahkan mengusap keseluruhan, khurujan min khilafi man aujabahu, karena memilih keluar dari perselisihan dengan orang yang mewajibkannya. Karena ada imam-imam lain yang mewajibkan mengusap kepala, itu nggak boleh sebagian, tapi harus seluruhnya. Antara lain Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, wajib itu. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal wajib diusap semua. Jadi begini gambarannya, gini. Nah, digituin. Jadi kena semuanya, kena basah, wajib. Disunnahkan tetap, walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i kita boleh pakai kelingking aja asal basah, satu helai pun boleh, tapi disunnahkan seluruhnya diusap untuk keluar dari perselisihan dari orang yang mewajibkan. Nah, ini toleransinya perbedaan mazhab itu seperti itu. Walaupun sah, tapi hendaklah kita lakukan yang sunnah supaya nggak ketara-ketara amat bedanya sama yang mewajibkan. Seperti itu. Di wudhu Imam Syafi'i itu, kalau wudhunya ikut Imam Syafi'i, kita air asal ngalir begitu aja cukup. Atau ada kulah, zaman dulu ada kulah tuh, ada kolam gede, kadang dikobok begitu aja Haji Farid, kadang orang kumur dibuang situ lagi. Bisa buat obat itu, kumur buang situ lagi, jorok itu mah. Ini nggak usah kita usap, jadi tangan misalnya kita celupin gini aja, nggak usah kita gosok, maksudnya gini jadi Imam Syafi'i jadi. Tapi kalau Imam Malik wajib menggosok, adal wajib gosok. Nah, saat di Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i ini sudah jadi dengan mengalirkan air walaupun gak digosok, tapi sunnah digosok. Untuk apa? Khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Maksudnya supaya nggak ketara-ketara banget kalau kita beda itu. Jadi sunnah digosok. Sering dalam pembahasan fikih seperti ini. Demikian juga dalam penyembelihan hadiah ketika kita melaksanakan umroh, haji tapi nggak jadi, maka harus menyembelih
hewan penyembelihan ini tempatnya di mana? Tempatnya kalau menurut Imam Syafi'i ya di tempat terhalang, tapi tetap disunahkan di tanah haram Makkah. Ini untuk keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mewajibkan di Makkah, nggak boleh di luar kota Makkah. Nah, oleh karenanya kita Imam Syafi'i ikut mazhab Imam Syafi'i, ya sunnahnya di kota Makkah saja menyembelihnya. Setelah selesai semua, artinya sudah menyembelih korban, sudah memotong rambut, maka barulah itu tahallul. Artinya tahallul barulah masuk kepada masa-masa kita bukan umroh lagi, bukan haji lagi, artinya bukan sedang ihram, udah halal semuanya yang tadinya terlarang dalam ihram. Qala Syafi'i, emang rada panjang nih. Setelah jelasin juga kalau baca lumayan nih. Satu ayat panjang banget. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, kullu ma wajaba 'alal muhrimi fi malihi la yujzi'u illa fil harami limasakini ahlihi illa fi naw'ain. Imam Syafi'i berkata, setiap sesuatu yang wajib atas orang yang sedang ihram, muhrim 'alal muhrim. Muhrim ini orang yang sedang ihram. Jadi muhrim ini bukan orang yang tidak boleh dinikahi, bukan muhrim lu, salah. Kalau itu mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, seperti saudara kandung, mahram. Nah, kalau yang boleh dinikahi namanya bukan mahram. Jadi istilah bukan muhrim itu salah kaprah. Harusnya bukan mahram. Nah, kalau muhrim apa nih muhrim? Pembahasan orang yang sedang ihram, baik ihramnya haji maupun ihramnya umroh. Wajib setiap sesuatu yang wajib atas orang yang sedang ihram muhrim fi malihi, dalam hartanya, la yujzi'u, tidaklah mencukupi illa fil harami, kecuali di tanah haram, limasakini ahlihi, untuk miskin atau fakir miskinnya penduduk tanah haram, illa fi naw'aini, kecuali dalam dua keadaan, dalam dua warna. Ahaduma man saqa hadiyan fa atiba fi tariqihi, orang yang sudah membawa hadiah atau hewan ternak tapi kemudian fa'atiba kemudian rusak, sakit hewan ternak itu fitorihi, di jalan, fayadbahuhu, maka boleh dia menyembelihnya, wa yukhalli bainahu wa bainal masakin, dan dia kemudian memisahkan antara hewan ternak itu dengan orang-orang miskin. Menurut Imam Syafi'i, ini perkataan Imam Syafi'i, semua harta yang digunakan untuk membayar dam sebab gagal haji atau gagal umroh, ini harus untuk penduduk tanah haram, untuk orang miskin yang penduduk tanah haram, kecuali dalam dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Udah bawa mau masuk kota Makkah, tapi ternyata di tengah jalan belum sampai kota Makkah itu udah sakit binatangnya. Nah, kalau nggak begitu, kalau nggak disembelih buru-buru, ini pasti sampai Makkah mati, jadi bangke, nggak dijadi sembelih. Maka boleh di situ, boleh di luar kota Makkah disembelih, kemudian dibagikan dengan penduduk setempat situ, penduduk lokal. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, boleh juga tidak di kota Makkah, di luar, dalam keadaan yang kedua ini, wasanihima damul muhsari bil aduwi, yaitu damnya orang yang terhalang sebab ada musuh, fa innahu yadbahu haitsu hubisa, maka sungguhnya orang itu menyembelih di tempat dia tertahan, lianna hadad dama, karena sungguhnya darah ini nama wajibah, hanyalah wajib li izalatil khaufi, untuk menghilangkan takut, rasa takut, wazawal khaufi, dan bermula hilangnya rasa takut, innama yahsulu, hanyalah bisa hasil idza qadara alaihi, ketika dia mampu untuk menyembelih, haitsu usira, ketika dia tertahan. Yang kedua, boleh tidak membawa hewan sembelihan ke Mekah sebagai dam gagal haji, gagal umroh. Boleh nggak di kota Mekah? Kalau tadi keadaan pertama, kalau khawatir sampai Mekah binatang ini mati. Yang kedua, ketika tertahan oleh musuh. Ada musuh tertahan, ada musuh, dia ada di Bir Ali misalnya, dari Madinah, jamaah Madinah ada di Bir Ali, ditahan di situ, di blokade, nggak bisa, pokoknya nggak bisa lewat dan nggak boleh masuk kota Mekah. Nah, untuk keadaan yang kedua ini maka boleh disembelih di situ. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena sungguhnya menunaikan dam, menunaikan denda untuk membayar haji yang gagal atau umroh yang gagal ini
adalah untuk menghilangkan kekhawatiran atau rasa takut. Orang kan kalau pengen ibadah udah niat kuat, saudara, tapi nggak jadi, itu kan rasanya khawatir nih, udah niat benar-benar tapi kok jadi takut karena takut itu dianggap sebagai satu dosa. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu, maka segeralah di situ, segeralah di tempat dia tertahan, disitulah dia menyembelih hewan ternaknya, tidak perlu dibawa ke Mekah. Jadi dalam dua keadaan ini boleh dam atau hewan sembelihan ini boleh tidak dibawa ke kota Mekah, tapi di tempatnya masing-masing, di TKP-nya. Apakah karena hewannya itu takut mati sampai Mekah, di tempat situ aja, atau karena dia tertawan oleh musuh, tertahan oleh musuh, nggak bisa masuk kota Mekah. Ini keadaan-keadaan yang sifatnya sangat jarang. Fa in uhsirtum, ditunjukkan dengan lafal in ini artinya belum terjadi. Jika, kalau pakai lau itu udah terjadi. Lau artinya jika juga, kalau, tapi belum terjadi. Kalau in, jika sudah, lau sudah terjadi, kalau in belum terjadi. Dan ini sangat jarang. Yang berikut ini adalah keadaan yang normal, bukan tertahan karena musuh. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang ada dari kalian itu sakit, fi badanihi, di badannya, muhtajan ilal mudawati, dia butuh pada pengobatan, wasti'malit tibi wal libasi, dan menggunakan wangi-wangian, wal libasi, dan juga pakaian, au kana bihi adan min rasihi, atau ada pada dirinya, diri orang yang sedang ihram, adan min rasihi, sakit di kepalanya, ay alamun fi rasihi, maksudnya penyakit di kepalanya, bisa babil kumali, sebab ada kutunya, wasibani, dan telur kutu. Telur kutu apa namanya itu? Tombe. Ya, telur kutu dah, siban. Au bisa babis sudai, atau sebab pusing kepala. Au kana indahu khaufun min huduthi maradin, atau ada di sisi orang yang sedang ihram rasa takut terjadinya sakit, au alamin, atau penyakit. Wahtaja ilal halaqi, dan dia membutuhkan cukur, artinya mau tahallul, ubiha lahu dzalika, maka dibolehkan itu semua. Bisyarti badil fidyati, dengan cara membayar fidyah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa fidyatun, maka membayar fidyah, fa alaihi fidyatun, maksudnya wajib atas orang yang demikian. Ini fidyah min siyamin, puasa, fi thalathati ayyamin, 3 hari, au sodakotin, pilihannya kalau puasa nggak kuat, mana lagi musim panas ya, haji juga harus tawaf. Jadi kalau nggak kuat gimana? Au sodakotin, atau sedekah, bithalathati asoin, dengan 3 sok, min ghalibi quti Makkah, dari umumnya makanan pokok Mekah, ala sittati masakina, atas 6 orang miskin, likulli miskinin nisfu so'in, setiap miskin itu dapat setengah sok. Orang yang melaksanakan haji ini dalam keadaan normal, bukan tertawan oleh musuh, bukan tertahan oleh musuh, bukan, tapi dalam keadaan normal. Dalam pelaksanaan haji sudah ihram dia dan niat, tapi kemudian sakit, kepalanya sakit, atau dia memang nggak sakit sebenarnya, tapi dia perlu berobat, dan obatnya itu sepertinya sesuatu yang memang dilarang dalam pelaksanaan umroh, ada wangi-wangiannya dalam obat itu, atau dia harus menggunakan pakaian selain pakaian ihram. Kan nggak boleh pakaian berjahit, saudara, nggak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya. Sarung misalnya BHS ada jahitannya, mana jahitan tengah lagi, tengahnya ada, sampingnya ada, nggak boleh, harus pakaian ihram. Tapi dia memang harus pakai pakaian itu, entah karena apa, alasan apa. Begitu juga kalau ada penyakit di kepalanya, mungkin karena sakit kepala atau karena kutu, dan harus cukur, mau nggak mau harus cukur, tapi belum tahallul, itu hanya cukur saja, karena kalau nggak dicukur itu makin korengan palanya, harus dicukur. Bagaimana? Boleh yang seperti itu, diperbolehkan pakai pakaian, pakai jitimen, pakai wangi-wangian itu apa yang mahal, bapian, parfum. Pakai wangi-wangian. Kalau memang itu
dilakukan boleh, tapi wajib bayar fidyah. Fidyahnya itu puasa 3 hari. Kalau nggak bisa maka membayar fidyah. Ini bukan dam sembelih, bukan. Membayar fidyah kalau pakai wangi-wangian atau pakai pakaian ada jahitannya, atau dia harus cukur karena palanya sakit banget kalau nggak dicukur. Ini boleh dan nggak batal hajinya. Terus bagaimana? Bayar fidyah. Namanya melanggar keharaman haji. Yang dilarang saat haji antara lain pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Tadi pakai wangi-wangian, kemudian pakaian yang berjahit, ini dilarang. Maka dia harus membayar fidyah puasa 3 hari saat pelaksanaan haji atau umroh tersebut. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Sedekah. Sedekah itu 3 sok. 1 sok itu 3,1 liter, saudara. Jadi zakat fitrah yang kita kenal malam takbiran atau mulai dari bulan Ramadan, puncaknya malam takbiran. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu kalau di sini pakai liter kan ya, 3,5 liter. Itu 1 sok. Tapi sebenarnya sih persisnya 3,1. Ya cuma digampangin 3,5, itu 1 sok. Untuk keharaman haji atau umroh seperti pakai minyak wangi atau pakai sabun Lifebuoy, kan ada wangi-wanginya tuh Lifebuoy. Keramas pakai sunsilk, nggak boleh tuh Mas Ato. Pakai sunsilk ada wangi-wangiannya, maka wajib membayar fidyah atau membayar dam. Ini tebusannya. Tebusannya cuma bukan dam atau darah sembelihan, bukan, tapi membayar sedekah kepada fakir miskin di kota Mekah sebanyak 6 orang fakir. Dari 3 sok itu dibagi untuk 6 orang fakir. 3,5 liter kira-kira. 3,5 liter itu dibagi untuk orang 6. Jadi 3 sok, tapi satu sok itu kan 3,5 liter. Berarti 3,5 kali 3 berapa tuh? 10,5. 10,5 dibagi buat orang 6. Gitu. Boleh begitu, 10,5 dibagi orang 6. Atau boleh juga 1 sok itu buat 2 orang, sama aja. 1 sok 2 orang, jadi kan 6 juga. Jadi kira-kira dapatnya itu 1 orang ya sekitar 1,6 kali ya, 1,6 liter gitu. Nah, dalam pelaksanaan umroh sekarang ini biasanya pelaksana dari travelnya, mutawifnya ini biasanya udah ini aja dipermudah. Memang di sana itu ada restoran dan bayarnya di situ. Nah, nanti itu yang ngantri orang miskin semua. Ya termasuk jamaah travel mana dari Indonesia, kalau merasa miskin makan aja di situ, nggak apa-apa. Boleh itu emang antri di situ. Jadi bukan cuma Jumat berkah, bukan, hampir tiap hari itu gratis di situ. Itu uangnya diambil dari bayarnya itu, dan bayar fidyah atau bayar orang-orang yang melaksanakan keharaman itu. Jadi biasanya mutawif atau pelaksana dari rombongan ini, travel ini biasanya membayarkan kalau 3,5 liter kali 3 berapa sekarang? 3,5 liter sekarang 15.000 kali ya? Iya, 15.000 kali 3 45.000 ya. 45.000 tuh, 45.000 kasih mutawif, nanti mutawif kasih ke restoran itu. Nah, nanti buat fakir miskin dan terus anak 6, berarti yang bangsa ini berenam ya, bangsa satu porsinya 6 ribuan kali itu, atau satu porsinya 7 ribuan. Jadi itu dipermudah dengan seperti itu. Jadi memang untuk orang-orang miskinnya kota Mekah. Ini kalau pelaksanaan haji dan si orang yang melaksanakan haji atau umroh, orang yang sedang ihram ini melaksanakan keharaman haji, maka dia harus membayar fidyah tadi dengan cara puasa atau sedekah. Satu lagi, au nusukin atau sembelihan, au dhabihi syatin atau menyembelih kambing. Ini kalau pelanggarannya berat seperti membunuh hewan. Dia membunuh hewan, maka harus damnya nggak cukup 3 sok, nggak cukup 45.000, ya harus bayar juga. Lagi ihram, dia lagi melaksanakan umroh, ternyata dia berburu, ditembak itu onta, maka wajib bayar onta juga.
kalau untuk pelanggaran-pelanggaran berat. Faida amintum, maka ketika kalian sudah aman minal aduwi, dari musuh, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka barang siapa yang tamattu dengan umroh ilal haji, kepada haji, ay faman taladdada bi mahdhuratil ihrami, barang siapa yang mengambil kenikmatan dengan larangan-larangan ihram, katibi wal libasi, seperti wangian dan juga pakaian, wan nisa'i, dan perempuan, bisa babi ityanihi bil umrah, karena sebab mendatanginya orang tersebut dengan umrah, ilal ihrami, kepada ihram, bil haji, dengan haji, famastaisara minal hadi, maka sesuatu yang mudah dari hadiah, fa alaihi ma tayassara minad dami, maka atasnya itu sesuatu yang mudah, minad dami, dari membayar dam atau menyembelih, lil jabroni, untuk menambal kekurangan. Jadi keadaan yang sebelumnya itu pelanggaran-pelanggaran seperti pakai wangian, pakai minyak rambut dan lain sebagainya yang kira-kira ada wanginya, kemudian pakai pakaian yang berjahit. Nah, satu lagi di sini ada tamattu. Tamattu itu jenis haji juga, saudara. Ada 3 macam haji. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Yang nggak kena dam cuma qiran doang. Ifrad kena. Apa itu tamattu? Tamattu itu artinya enak-enakan. Umroh dulu, habis umroh baru haji. Umroh dulu, habis umroh tahallul. Nah, habis tahallul apa? Ya namanya udah halal, udah bebas. Ya boleh kumpul sama orang belum ambil mikot buat haji lagi. Udah kumpul sama istri boleh, kemudian pakai minyak wangi boleh, karena udah tahallul umroh. Namanya tamattu, enak-enakan. Nah, itu wajib bayar dam. Wajib bayar dam, menyembelih kambing. Ini tamattu. Begitu juga ifrad. Ifrad itu menduluin haji. Duluin haji biasanya rombongan-rombongan kloter terakhir itu ifrad. Kloter terakhir sampai sana itu udah ambil mikot untuk haji, karena memang sudah mendekati wukuf di Arafah, udah tanggal 7 Dzulhijjah, maka namanya haji ifrad. Nah, haji duluan. Nah, kemudian setelah haji ini tahallul udah halal, udah boleh ngapain, baru dia umroh, kena dam juga, wajib membayar dam juga. Nah, ini untuk menambal kekurangan-kekurangan. Satu-satunya yang nggak kena itu qiran. Qiran itu niat bareng haji sekaligus umroh. Qiran ini kalau kata kiai ini hajinya orang miskin. Orang nggak mau bayar dia. Jadi kalau ditagih sama ininya, sama pelaksana hajinya, enggak, saya mau qiran. Ya boleh-boleh aja ini qiran. Nah, dua-duanya tamattu maupun ifrad ini kena dam. Nah, pembayaran dam ini atau beban untuk membayar dam ini dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, al-awwalu ayyuqaddimal umrata al haji. Yang pertama, mendahulukan umroh atas haji. Jelas nih seperti tamattu. Tamattu itu memang duluin umroh, habis itu tahallul, enak-enakan baru haji. Yang kedua, atani ayyuhrima bil umrati fi asyuril haji. Syaratnya dia umroh di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau umrohnya bulan Rejab atau umrohnya bulan Safar, nggak kena ini. Walaupun duluan, kan dia haji itu baru bulan Dzulqa'dah pelaksananya, misalnya dia umroh bulan Ramadan belum masuk, jadi wajib bayar dam nggak? Walaupun duluan umroh nggak, tetap dia nggak bayar dam, kan nggak pulang, tetap meskipun nggak pulang, meskipun ada di sana, tetap dia nggak kena dam, karena dia melaksanakan umrohnya bukan di bulan haji. Di bulan-bulan haji maksudnya bukan di 3 bulan itu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, ayyahujja fi hadis sanah, dia hajinya di tahun ini, pergi haji ya di tahun ini juga, bukan di tahun sebelumnya atau bukan di tahun berikutnya. Umrohnya di bulan Ramadan. Nah, hajinya nanti baru bulan haji tahun depannya, makanya nggak kena dam juga. Kemudian alla yakuna min hadiril Masjidil Haram, dia bukanlah orang yang termasuk penduduk Masjidil Haram atau orang yang mukim di Masjidil Haram. Artinya orang yang di luar Masjidil Haram yang kena dam seperti ini, yang di luar Masjidil Haram. Kalau yang tinggal di sana tidak kena. Yang kelima, ayyuhrima bil haji min jawfi Makkah ba'dal faraghi. Dia ambil ihram
untuk haji dari tengah kota Mekah setelah selesai dari umrah. Wa waktu wujubi hadad dami ba'dama ahrama bil haji. Waktu wajibnya dam ini adalah setelah dia ihram untuk haji. Jadi wajib menyembelih, membayar dam, menumpahkan darah. Dam itu artinya darah, menyembelih kambing. Ini setelah dia ambil mikot untuk haji. Orang tamattu, umroh dulu, habis umroh tahallul, selesai. Nah kemudian ambil mikot lagi tanggal 8 Dzulhijjah. Nah setelah ambil mikot atau dia mulai ihram haji, nah disitulah dia bayar damnya. Jadi bukan sebelumnya, tapi setelah ambil mikot atau setelah ambil ihram untuk haji. Lianna damat tamattu indana damu jabron kasairi dima'il jabaronat. Karena sungguhnya darah atau sembelihan tamattu menurut kami mazhab Syafi'i, maksudnya ini adalah darah untuk menambal sebagaimana darah-darah atau sembelihan-sembelihan yang lain. Wa inda Abi Hanifah huwa damu nusukin. Adapun menurut Imam Abu Hanifah ini adalah penyembelihan nusuk. Nusuk di sini ibadah korban, kadamil udhiyah, seperti darah atau penyembelihan korban. Fayahtasu biyaumin nahri, maka khusus pada hari penyembelihan. Fala yajuzu indahu dzabhu qablahu, maka tidak boleh menyembelih menurut Imam Abu Hanifah sebelumnya, sebelum hari nahar atau sebelum 10 Dzulhijjah. Ini perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dulu. Kalau menurut Imam Syafi'i, kapanpun asal sudah masuk mikot, dia ambil ihram untuk haji, maka udah boleh bayar dam, sembelih. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, entar sembelihnya kalau udah datang hari Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah. Faman lam yajid, nggak bisa nih pas-pasan hajinya, nggak bisa buat bayar dam, gimana? Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mampu atau tidak menemukan, nggak ada buat beli kambing, nggak ada buat bayar dam, fasyamu thalathati ayyamin fil haji, maka wajib puasa 3 hari dalam haji. Ai faman lam yajid al hadiya li faqdihi aw faqdi tamanihi, siapa orang yang tidak menemukan sembelihan karena memang langka atau tidak menemukan uang buat membelinya, fa alaihi siyamu thalathati ayyamin, maka wajib dia puasa 3 hari fi hal istighalihi bi ihramil haji, pada keadaan atau pada saat dia sibuk melaksanakan ihram haji, fi ayyamil istighali bi amal haji, dalam hari-hari dia sibuk melaksanakan ibadah haji, ba'dal ihram, setelah ihram, wa qabla tahalluli, dan sebelum tahallul. Untuk yang tidak mampu, wajib puasa di sono nanti 3 hari. Mulai dari ambil mikot, tanggal 8 ambil mikot buat haji. Niat haji di situ pakai pakaian ihram sambil puasa. Iya. Ya tawaf puasa, di Arafahnya juga puasa, ya panas-panas dah. Itu kalau nggak mampu. Ya kalau mampu ya mendingan bayar. Tinggal di ini aja, WA temennya kirimin. Lagi butuh nih buat bayar dam, karena capek saudara, ibadah haji itu membutuhkan tenaga. Kalau tidak mampu ya puasa. Nah puasa di sini 3 hari, syaratnya dilaksanakan pada pelaksanaan haji dan sebelum tahallul. Jadi sebelum tahallul, nggak boleh sesudah tahallul baru puasa, nggak boleh. Tapi saat pelaksanaan ibadah haji mulai dari ihram sampai tahallul, disitulah 3 hari yang dimaksud. Enggak cukup cuma 3 hari, tapi wasab'atin idza raja'tum, tambah 7 ketika kalian sudah pulang, ila ahlikum wa watanikum, kepada keluarga kalian dan negeri kalian. Maka ta'awireha, baik negerinya itu Mekah maupun selain Mekah. Pulang ke kampung dukuh, puasa lagi 7 hari kalau nggak bayar dam. Jadi 3 hari di sana saat pelaksanaan tawaf, kemudian sa'i, wukuf, puasa tuh 3 hari itu puasa. Kemudian nanti sampai di sini orang-orang datang minta air zam-zam, cobain, nggak makan pak, bayar puasa. Puasa yang kemarin nggak sempat bayar dam, nggak kuat bayar dam lah, bayar dam nggak kuat nih, oleh-oleh banyak banget dari Tanah Abang. Dibeliin sama orang-orang juga, ini bukan dari saya. Niatnya gimana setelah itu niatnya? Niat apa tuh? Puasanya. Niat puasanya nawaitu sauma, wajib
nawaitu soma li adai haramil haji, muharramatil haji. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat puasa besok untuk membayar keharaman haji fardu karena Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia aja. Boleh pakai bahasa Indonesia aja. Karena kan niat sebenarnya dalam hati, Bang. Ya, jadi dalam hati kita ada maksud aku niat puasa besok, dan harus malam. Harus ada niatnya malam. Karena kalau puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari, nggak bisa di siang hari. Harus di malam hari itu harus ada maksud aku besok puasa membayar keharaman haji yang aku lewatkan karena Allah, fardu karena Allah. Itu niat membayar puasa 7 hari di tanah air dan 3 hari di sana. Kalau nggak bisa bayar dam. 3 tambah 7 berapa? 10. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Fil badali anil hadi qaimatan maqamahu, sebagai ganti dari hadiah atau ganti dari dam sembelihan tadi, qaimatan maqamahu, yang berdiri pada tempatnya hadiah atau tempatnya penyembelihan. Gak mampu menyembelih, maka 10 itu menggantikan posisi penyembelihan yang wajib tadi. Dzalika ailuzumul hadyi wa badaluhu ala tamattu, itu kewajiban memberikan hadiah nyembelih atau wabadaluhu gantinya puasa alat tamattu'i untuk orang yang haji tamattu, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, untuk orang yang keluarganya bukanlah penduduk Masjidil Haram. Wa huwa man kana minal harami ala masafatil qasri, yaitu orang yang ada di tanah haram ala masafatil qasri, pada jarak qasar. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa man kana maskanuhu wara'al miqat, barang siapa yang tempat tinggalnya di luar miqat, inda Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, wa ahlil hilli wa ahlal halli, dan juga penduduk negeri yang halal, artinya bukan tanah haram, inda Tawus, menurut Imam Tawus, wa ghairu ahli Makkah, dan selain penduduk Mekah, inda Malikin, menurut Imam Malik. Di sini ada 3 pendapat untuk orang-orang yang wajib membayar hadiah atau membayar dam berupa sembelihan. Orang yang membayar dam karena haji tamattu, ini hanya wajib membayar dam sembelihan jika keluarganya bukan penduduk Masjidil Haram. Jika keluarganya bukan orang yang mukim di Masjidil Haram. Siapa itu yang dimaksud? Pertama, menurut Imam Syafi'i, yaitu jika keluarganya itu ada di luar kota Makkah di jarak qasar. Jarak qasar itu 85 kilo atau 81, ada yang mengatakan 81 km. 81 km dari kota Mekah, memang rumahnya di situ, udah di jarak qasar, maka kalau memang di situ, maka wajib dia melaksanakan penyembelihan sebagai hadiah atau sebagai dam tadi. Tapi kalau dia masih ada di kota Mekah dari Masjidil Haram cuma 40 kilo, nggak wajib. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud orang yang wajib membayar dam ini jika keluarganya atau rumahnya ini tidak di Masjidil Haram, tidak mukim di Masjidil Haram, atau tidak dekat di Masjidil Haram. Ini maksudnya orang yang di mikot, yang di luar batas mikot. Ini lebih jauh lagi, bukan hanya jarak qasar, tapi di luar mikot. Nah, semuanya kita ini yang dari Indonesia jelas sudah termasuk yang wajib, karena memang keluarga kita bukan di sekitar Masjidil Haram, keluarga kita udah jauh sekali. Maka ini menurut Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Tawus, pokoknya selain penduduk Mekah, artinya penduduk ada di Riyadh atau ada di Jeddah, dia rumahnya, keluarganya, maka wajib. Tapi kalau dia tanggaan sama Masjidil Haram, dia masih hanya sekitar 10 kilo dari Masjidil Haram, maka nggak wajib bayar dam tamattu ini, haji tamattu. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, fima farodo alaikum, dalam sesuatu yang Allah wajibkan atas kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat dahsyat atau sangat berat siksanya.
liman tahawana bi hududihi, untuk orang yang gampangin tahawana itu, atau orang yang merendahkan bi hududihi, dengan batasan-batasan Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam kewajiban-kewajiban ini, artinya kewajiban menyempurnakan haji dan umrah sesuai syarat rukunnya, kewajiban bayar dam, kewajiban untuk menyembelih kalau hajinya tamattu untuk orang-orang yang rumahnya bukan dekat Masjidil Haram. Nah, dalam pelaksanaan ini hendaklah kita hati-hati dan kita bertakwa kepada Allah, artinya takut kepada Allah kalau kita melanggar. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya untuk orang yang main-main, orang yang gampangin batas-batas yang sudah Allah wajibkan. Al-hajju asyhurum ma'lumat, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.